Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Power Auto TV. Nah, di depan saya ini ada Nissan Grand Livina 1500 cc, tipenya XV tahun 2015. Bagi yang berminat silahkan hubungi tim marketing kita ya. Nomornya ada di deskripsi, dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan jangan lupa subscribe-nya. Dukung terus channel kita agar kita semakin update untuk konten selanjutnya. Oke, lanjut aja. Di sini kita mau mereview Nissan Grand Livina ya, yang digadangkan setipe dengan kompetitornya yaitu Avanza dan Xenia. Di sini bertipe mobil MPV dengan kursi 3 baris ya. Kira-kira muat 6 penumpang. Apakah iya? Oke, kita cek dari bagian belakangnya dulu. Di bagian belakang di sini langsung kita lihat di bagian lampunya masih menggunakan lampu bohlam ya, dengan aksen-aksen pantulan cahaya dari bohlam berwarna merah. Lampu rem dan lampu sen, lampu mundur sepertinya masih nyala. Nanti kita akan cek. Kemudian di bagian atas ini, di bagian jendelanya menggunakan kaca film yang bagus, merek Solarguard. Sampai saat ini masih oke. Kemudian di sini ada wiper dan lampu penunjuk kendaraan, ngerem ataupun mundur dia akan nyala. Nah, lanjut lagi ke bawah, di situ ada wiper ya. Nah, lanjut ke bagian bawahnya lagi, terdapat emblem Nissan di situ di bagian tengahnya, dan di bawahnya ada tuas pintu untuk pembuka bagasi belakang. Emblem Livinanya masih segar, masih ada di situ. Kemudian logo yang menunjukkan 1500 cc juga masih ada, dengan sistem mesin pure drive dengan sensor 2 titik di bagian kiri dan kanan, dan ada mata kucingnya di situ. Nah, untuk bagian bawahnya itu sendiri, tinggi mobilnya ini cukup tinggi ya, mampu berjalan di sekitar jalan-jalan yang agak curam atau agak berbatuan. Pasalnya di posisi tidur ini Grand Livina masih cukup nyaman ya, dengan kaki-kakinya yang sangat enak. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Di bagian samping kanannya terdapat tutup bensin yang menandakan untuk pengisian bensinnya ada di sebelah kanan. Kita mulai dari jendelanya dulu. Di bagian jendela dengan kaca film yang cukup gelap, kira-kira 80%, yang menyatu dengan pilar di bagian jendela berwarna hitam. Ya, cukup mewah lah untuk kelasnya. Kemudian di sini ada spion, belum retract, masih manual, masih engkol kanan kiri. Ya. Lanjut di bagian samping depannya terdapat lampu sen kecil di sini. Lalu di bagian velg berukuran 15 inch ya, dengan ketebalan bannya 185/65 dengan merek Achilles. Di bagian skirtnya di sini dilapisi dengan bahan yang sewarna dengan bodinya, silver metallic. Ada aksen kasar-kasar di sini. Bagus, keren, mantap pokoknya. Oke,
Oke, kita lanjut ke bagian depan. Di bagian depan jendelanya, bagian atas itu menggunakan antena lancip ya, belum menggunakan antena hiu. Wipernya masih lengkap dengan kaca film yang cukup lumayan gelap. Wipernya 2 terpasang dan di kap mobilnya masih sangat utuh. Oke, kita lanjut ke bagian lampu depannya. Agak tajam ini bentuk desainnya ya, menggunakan lampu halogen dan lampu sennya juga menggunakan bohlam di situ. Masih bening. Kita geser ke bagian tengah menggunakan chrome yang keren, warna chrome-nya sungguh cemerlang ya. Ini ada bekas-bekas ini dan logo Nissan di situ. Dan di bagian kiri mobilnya juga sama. Kita turun lagi ke bawah, masih mendapatkan fog lamp, lampu kabut. Dia berguna banget buat di jalan-jalan yang agak berkabut. Nah, di situ ada rongga udara, sirkulasi udara. Oke, di bagian grillnya juga, di bagian groundnya juga cukup tinggi, cocok untuk di jalan pedesaan juga. Buat yang pulang kampung ini masih worth it dengan harga yang lebih murah dari Avanza dan Xenia pastinya. Ya, sebelum kita nyalakan mesinnya, kita lihat di bagian pintunya dahulu ya. Di bagian pintu terdapat power window yang mengakses di bagian jendela kanan, kiri, dan belakang kanan kiri. Di sini menggunakan pengatur kunci dan pengatur jendela. Jadi untuk anak kecil yang bermain-main dengan pintu sudah aman. Lanjut di bawah sini menggunakan pengatur jok manual, tidak elektrik. Maklum harganya masih segitu. Transmisinya manual dengan 3 pedal. Di sini ada tombol pembuka bensin dan pembuka kap mesin. Lanjut di sini ada tombol pengatur jendela ya. Pengatur spion dengan posisi kanan dan kiri. Di atasnya AC dan bentuk kuncinya seperti ini. Ada remote-nya. Sudah ada remote-nya. Oke, kita nyalakan dulu. Wah, langsung keluar AC-nya dingin. Tapi mulailah untuk menjadi hebat. Dan radionya aktif ya. Dengerin terus Mustang Morning Squad. Cabut. Radionya aktif. Oke, kita langsung ke bagian depan MID-nya. Mobil ini sudah menempuh di jarak 65.545 km. Ya, cukup sehat lah, nggak terlalu capek mobilnya, apalagi ini keluaran di tahun 2015 ya. Nah, lanjut ke bagian dashboardnya, menggunakan material plastik yang cukup padat, sangat oke, terlihat mewah juga. Nah, sini menarik nih setirnya juga masih terdapat aksen kulit jeruk yang menandakan mobil ini agak terawat dengan sistem keamanan SLS baik di bagian setir dan di dashboard bagian depan. Kita lanjut ke bagian AC yang ada di tengah dengan kisi-kisi yang masih oke. Nah, kemudian head unitnya masih menggunakan head unit lama, klasik, menarik dan sangat oke. Masih berfungsi semua. AC-nya di sini juga masih oke. Ya. Nah, masih nyala. Di situ ada power supply-nya untuk charger handphone. Nah, di sini disediakan cup holder untuk menaruh minuman di situ. Nah, tuas manual, percepatan 5. Lanjut ke bagian belakangnya lagi, handrest, rem tangan. Oke, cukup santai dengan dimundurkan joknya sedikit. Nah, kita lanjut ke bagian kursi sampingnya. Di kursi bagian samping juga sama ya, menggunakan tombol power window di situ dan ada lubang penyimpanan, lalu ada cup holder yang mungkin kalau minuman kecil bisa muat, kalau minuman besar tidak. Lanjut di bagian lacinya, ada buku servis di situ. Oke, masih ada ya.
Lanjut ke bagian atapnya. Di bagian atap ini ada spion tengah, masih berfungsi dengan baik, hengselnya masih oke. Sunroof juga apa adanya. Sip. Di bagian atas itu ada entertainment atau media hiburan LCD. Nyala ya? Nyala ini. Oke, kita ke bagian belakang. Ya, di bagian belakang ini sebelum kita masuk ke bagian dalam, kita lihat di sini ada tombol power window untuk membuka jendela. Masih fungsi. Di sini tombol menarik pintu dan pengunci pintunya. Kita masuk. Oke, saya sudah masuk di dalam dan ini ada keranjang untuk naruh-naruh barang. Nah, menariknya di sini ada AC. AC-nya ada di bawah, bukan di atas. Mobil-mobil MPV pada umumnya kan di atas, ini di bawah. Enak nih kalau mau ngadem-ngadem. Masih fungsi kisi-kisinya juga. Kemudian di sini bisa untuk naruh minuman. Ini ada cup holdernya. Kalau butuh minuman dingin, tarik aja ini. Taruh minumannya di sini, nanti dingin sendiri dia. Kena AC. Kayak kulkas. Kita lanjut ke bagian atas tadi yang entertainnya layar LCD. Anda bisa dapatkan hiburan seperti ini di mobil yang harganya ya nggak jauh dari kompetitornya lah, MPV lainnya. Walaupun ini tahun tua, Nissan itu nggak ngasih hal yang nggak nanggung-nanggung. Oke. Masih fungsi dengan baik. Di bagian atap ada pegangan yang bisa kembali lagi atau retract. Lanjut ke bagian belakang sini, masih ada jok untuk 2 orang dengan bagian atap ada lampu kabin yang mati. Nanti bisa di servis lah. Cup holder di bagian samping, ada juga di sampingnya. Jadi kita coba untuk bagian bagasi. Oke, kita ke belakang bagasi. Ya, di bagasinya itu sendiri apabila joknya dinaikkan semua akan dapat segini aja. Ya lumayan lah, cukup. Coba kita tarik bagian sini. Maka bagasi akan bertambah luas. Bisa buat naruh-taruh sepeda 2 buah. Nah, untuk ban serepnya ada di bawah sini. Nah, di situ ngumpet. Kelihatan ya. Nggak usah dibuka-buka lagi, dan di sini sudah lengkap semua bagian partnya, dongkrak, kunci dan sebagainya. Ya, kita tutup lagi. Sip. Dan disematkan seat belt di bagian belakang, bagian tengah, semuanya dapat seat belt, nggak nanggung. Ya, kita coba dilihat di bagian mesinnya. Untuk yang terakhir kita lihat di bagian mesin. Apa cicak di situ? Oke, kita lihat di bagian mesin. Mesinnya sangat bersih. Jika ingin melihat lebih dalam lagi, sudah sangat bagus sih. Untuk seukuran mobil bekas, semuanya dirawat dengan baik. Tidak ada kendala sama sekali.
Kita nanti akan coba nyalakan mobilnya di selanjutnya. Oke, kita akan coba nyalakan mesinnya dulu ya. Wih, mantap. Masih oke, masih sangat sehat. Ketika mesin dinyalakan juga saya tidak menginjak gas ya. Nah oke, untuk di bagian klaksonnya sendiri masih bunyi, lampu sen kanan masih oke. Dicoba dengan lampu hazard masih nyala, bagian kecil-kecilan masih jalan. Sip, tidak ada kendala di bagian kelistrikan. Atau jika Anda ingin mencoba lebih lanjut, silahkan datang ke Power Auto. Karena saya sedang sendiri jadi tidak bisa vlog sambil jalan ya, karena tidak ada partnernya lagi. Oke, sekian dari video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel kita agar kita semakin semangat untuk mengupload konten-konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari tadi kita sudah bahas bagian interior, eksterior, dan fitur-fiturnya. Kali ini kita mau bahas di harganya untuk Nissan Grand Livina XV tahun 2015 transmisi manual. Oke, kita buka di harga 130 juta dengan DP 36 juta dan angsuran 2.805.000 kali 4 tahun.